Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Ya, halo teman-teman, ketemu lagi di topik bahasan kita kali ini ya. Jadi hari ini kita membahas mengenai metodologi penelitian khususnya di materi bab 3. Jadi di bab 3 nanti kita harus menulis apa saja kira-kira. Oke, teman-teman bisa melihat tayangan pada video ini, kemudian teman-teman bisa melakukan proses penulisan bab 3. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik sub-sub bab yang perlu teman-teman masukkan atau tuliskan di dalam bab 3 nanti. Nah, yang pertama teman-teman boleh memasukkan mengenai instrumen penelitian. Nah, ini sebagai contoh, saya punya beberapa contoh teman-teman yang nantinya bisa teman-teman gunakan ya. Ini mohon maaf, ini tempatnya milik Mbak Laksita Maulisa. Ya, oke, di sini dilakukan proses deteksi suara ya, meneliti mengenai bagaimana proses deteksi suara. Oke, yang pertama ada instrumen penelitian. Kemudian di instrumen penelitian ini, teman-teman bisa memasukkan software dan hardware, tapi ini tidak wajib ya. Kemudian ada metode yang diusulkan. Nah, metode yang diusulkan ini teman-teman perhatikan baik-baik. Harus memuat flowchart, bagan alir, skema atau tahapan yang bisa menggambarkan apa yang teman-teman lakukan dari awal kali proses mendapatkan data sampai perhitungan testing yang dilakukan. Kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana proses mengumpulkan data? Oke. Kemudian ada tahap pengenalan. Nah, tahap pengenalan ini boleh juga dibuat dalam bentuk yang lain nanti ya. Teman-teman bisa melihat di contoh yang lain. Kemudian di sini ada tahap preprocessing, jadi ini di breakdown ya teman-teman, jadi didetailkan begitu. Boleh seperti ini. Oke, ini nanti ketika kalian materi ini nanti digunakan untuk skripsi, Bapak Ibu penguji yang akan menguji skripsi kalian tentunya lebih paham ya, lebih mudah untuk memahami apa yang kalian lakukan, penelitian apa yang kalian lakukan. Oke. Selanjutnya ada proses klasifikasinya sendiri, seperti apa tahapannya. Nah, ini bisa digambarkan semacam ini teman-teman. Perhatikan baik-baik, apabila ini adalah buatan kalian masing-masing maka tidak perlu citasi. Kemudian apabila ini didapatkan dari paper tertentu atau karya ilmiah milik orang lain, maka teman-teman wajib untuk menyertakan citasi. Kemudian di sini adalah proses perhitungan tingkat akurasi, atau teman-teman boleh juga menuliskan testing hasil seperti ini juga boleh ya. Jadi tidak baku isinya teman-teman, tetapi apa yang tercantum di dalam bab 3 ini adalah usulan metode atau tahapan seperti apa metodenya yang akan kalian gunakan. Oke, ini ada contoh lain. Oke, ini di tempatnya Mbak Ira Kusuma Dewi, ini proses mendeteksi plat nomor kendaraan. Jadi ada instrumen penelitian, kemudian ada jenis dan sumber data. Oke, kemudian ada metode pengumpulan data. Jadi datanya seperti apa? Nah, ini yang sangat perlu sekali untuk di breakdown. Kalau misalnya teman-teman mau breakdown ya di sini. Jadi datanya ini diperoleh dari mana? Kalau memang dia ada di internet, maka source-nya bagaimana? Apakah teman-teman mengambil misalnya dari Kaggle? Nah, berarti Kaggle-nya dituliskan URL-nya. Kemudian apabila mengambil citra sendiri, citranya diambil kapan? Kemudian jumlahnya berapa? Bentuk citranya apa? Nah, itu harus dijelaskan lebih lanjut. Nah, contohnya semacam ini teman-teman. Nah, ini ada dataset yang digunakan. Jadi dataset atau data collection atau pengumpulan data. Oke. Nah, ini harus lengkap, teman-teman. Jadi data kalian seperti apa ya? Kenapa? Karena penelitian itu kan yang diteliti adalah data kalian. Data kalian nanti kan diproses, begitu ya. Oke, ini adalah metode yang diusulkan. Kalau tadi bisa dalam bentuk flowchart ya, teman-teman. Seperti ini tadi flowchartnya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman boleh membuat dalam bentuk seperti ini teman-teman. Nah, ini oke, seperti ini supaya teman-teman lebih mudah untuk melihat. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi algoritma atau metode atau teknik apa saja yang digunakan, kemudian bagaimana standarisasinya, teman-teman boleh memasukkan di bagian ini ya.
Kemudian ada metode yang diusulkan, ini seperti ini tadi. Kemudian ada hasil, ada analisa pengujian atau testing hasil ya, boleh seperti ini. Ini kebetulan menggunakan akurasi. Nah, kemudian ada contoh lain lagi milik Mbak Novita Rahmayuna untuk proses klasifikasi bakteri patogen. Nah, ini hampir sama ya teman-teman. Pada intinya ada instrumen penelitian, pengumpulan data, kemudian metode penelitian, dan di sini seharusnya ada proses perhitungan hasil ya. Ini mungkin bisa ditambahkan teman-teman seperti ini. Jadi di sini seharusnya ada yang namanya evaluasi hasil. Seperti ini ya. Jadi paling tidak apa yang kalian tuliskan ini kurang lebih ada 4 poin ini teman-teman. Kemudian bagaimana metodenya? Nah, teman-teman boleh menjelaskan secara langsung semacam ini. Nah, ini ya. Oke. Kelihatan dari mana datasetnya. Kemudian teman-teman menggambarkan alur kerja penelitian teman-teman seperti apa. Oke, next. Ada contoh lain miliknya Mas Aditya Purwa. Nah, ini contohnya di watermarking. Ini sama teman-teman, ada instrumen penelitian, prosedur pengambilan data. Oke, ini sudah ada ya di sini teman-teman. Oke, teknik analisis datanya bagaimana? Ini cara untuk ini. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Ini mohon maaf, sepertinya tidak terlihat di sini untuk langkah-langkahnya. Nah, ini ada yang hilang, yang missingnya untuk tulisannya. Kemudian ada lagi cara melakukan eksperimennya dengan apa. Jadi ini pengukurannya ya. Ada PSNR, ada NC, ada bit error rate seperti ini teman-teman. Kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, untuk pengujian hasil apakah boleh lebih dari 1? Tentu saja boleh teman-teman. Semakin banyak diuji, maka teman-teman bisa menyimpulkan hasil analisa dari penelitian teman-teman ini lebih valid. Oke, saya lanjut ke selanjutnya ya. Ini milik Mas Nurkolis. Ini adalah cryptography pivot ya. Sama, ada instrumen penelitian, kemudian kebutuhan software seperti apa tulisannya di sini. Kemudian ada prosedur pengambilan data, sama juga teman-teman. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, teman-teman bisa memasukkan seperti ini ya teman-teman. Jadi prosedur enkripsi dan prosedur dekripsi. Ini kalau misalnya di proses enkripsinya atau kriptografinya harus lengkap seperti ini ya. Ini kalau misalnya untuk enkripsi seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat satu persatu ya langkahnya. Teman-teman disarankan untuk membuat flowchart atau bagan alir atau diagram alir atau tahapan seperti ini teman-teman, digambar sendiri atau dibuat sendiri. Kemudian lebih baik apabila di bawahnya ya, setelah gambar ini ada tulisan ya yang menyatakan tahapan dari atau keterangan lebih detail mengenai skema tersebut atau tahapan di atas ini. Nah, seperti ini teman-teman, ini yang diharapkan ada pada skripsi kalian nantinya. Seperti ini teman-teman. Kemudian ada eksperimen cara pengujian. Nah, ini seperti ini. Oke. Kira-kira sebenarnya ini adalah contohnya saja ya. Contoh perhitungan. Nah, ini tidak wajib ada di sini karena nantinya akan dipindah ke bab 4 ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian ada lagi, ini adalah klasifikasi buah perhitungan milik Mas Tatas Chandra. Ini juga ada instrumen penelitian. Kemudian ada prosedur pengumpulan data. Nah, ini datasetnya teman-teman. Ukurannya berapa, jumlahnya berapa, ini tertulis jelas di sini ya. Oke, akan diproses menggunakan apa? Di sini menggunakan KNN. Metode yang diusulkan adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah flowchart tahapan. Boleh digambar semacam ini teman-teman. Oke, lebih menarik jika berwarna semacam ini. Kemudian ada langkah persiapan, preprocessing. Nah, ini satu-satu dijelaskan ya teman-teman. Nah, ini untuk KNN-nya ada flowchart lagi atau tahapan lagi, kemudian proses klasifikasi. Seperti ini teman-teman. Kemudian ini milik Mbak Sri Uni. Kemudian ada kamu klasifikasi kematangan buah. Ini sebetulnya sama teman-teman, hampir sama. Yang pertama adalah instrumen penelitian. Kemudian ada prosedur pengumpulan data. Ada boleh dinamakan studi pustaka ya, tapi lebih baik kalau teman-teman langsung menuliskan sampel penelitian atau dataset penelitian seperti itu.
Kemudian ada teknik analisis data, caranya bagaimana. Kemudian ada metode penelitian. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, sampai di sini semoga teman-teman punya pandangan bagaimana cara menulisnya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman boleh menuliskan di kolom komentar pada video ini. Oke, itu dari saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti lain waktu kita sambung lagi di pokok bahasan yang lain, yaitu bab 4 bagaimana menuliskan hasil dan pembahasan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali. Thanks for watching.